Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Sahih Al-Bukhari nomor hadis 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abul Yaman rupane Al-Hakam ibnu Nafi' qala akhbarna Syu'aibun an-Zuhri qala akhbarni Ubaidullah ibnu Abdullah bin Utbah bin Mas'ud anna Abdullah ibni Abbas akhbaruhu, mengabari siapa Abdullah bin Abbas pada Ubaidullah bahwa anna Abu Sufyan ibn Harbin iku akhbaruhu, mengabari siapa Abu Sufyan pada Ibnu Abbas. Jelasnya setelah Abu Sufyan menjadi orang iman, bahwa anna Hirokla, sesungguhnya Hirokla, arsala telah mengutus dia, ilaihi pada Abu Sufyan, tahun 6 Hijriyah, ketika Abu Sufyan masih kafir. Fi rokbin, dalam kafilah, min Quraisyin, dari bangsa Quraisy. Wakanu, dan ada mereka, Abu Sufyan CS, ikut tujaro, orang-orang yang berdagang, Bisyam, di tanah Syam. Waktu itu Syam di dalam kekuasaan Romawi. Fil muddati, dalam masa damai, allati, yang karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madda, membuat masa damai siapa Nabi, fiha, dalam waktu Abu Sufyan, pada Abu Sufyan, wa kuffar Quraisyin, dan orang-orang kafir Quraisy. Jadi waktu itu sedang terjadi gencatan senjata antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Sufyan dan orang-orang Quraisy. Nah, dalam masa gencatan senjata itulah Abu Sufyan berdagang ke negeri Syam. Di sana ternyata dipanggil oleh Raja Hirokla. Fa'atauhu, maka datang mereka Abu Sufyan pada Hirokla. Wahum, dan mereka iku bil Ilya, di tanah Ilya. Fada'ahum, maka memanggil siapa Hirokla pada mereka Abu Sufyan, fi majelisih, di dalam majelisnya Hirokla. Wa haulahu, dan di sekitarnya Hirokla, udhama Rum, pembesar-pembesarnya Rum, tokoh-tokohnya Rum. Suma, kemudian da'ahum, memanggil siapa Hirokla pada mereka. Wada'a, dan memanggil siapa Hirokla bitarjumanih, pada penerjemahnya Hirokla, atau alih bahasanya Hirokla. Faqala, maka berkata siapa Hirokla. Hirokla berkata, tentunya melalui penerjemahnya, nanti Abu Sufyan juga berkata ke Hirokla melalui penerjemah. Ayyukum, manakah kalian aqrabu, yang lebih dekat, apane nasaban, keturunannya, bihadzal rajul, dengan ini laki-laki, alladzi, yang yaz'umu, menyatakan dia, annahu, sesungguhnya dia iku nabiyun, seorang nabi. Lalu Hirokla bertanya, siapa di antara kalian yang paling dekat nasabnya atau garis turunannya dengan laki-laki ini atau Muhammad ini yang mengaku nabi di kalangan kalian? Faqala, maka berkata siapa Abu Sufyan. Fakultu, maka berkata aku, jawabnya, ana, adapun aku, iku aqrabuhum, lebih dekatnya mereka, apane nasaban, nasabnya. Sayalah orang yang paling dekat nasabnya. Faqala, maka berkata Hirokla,
Adnuhu mendekatkanlah kalian hu pada Abu Sufyan minni padaku. Wa qarribu dan mendekatkanlah kalian ashabahu pada sahabat-sahabatnya atau teman-temannya Abu Sufyan. Faj'aluhum maka menjadikanlah kalian hum pada mereka sahabat inda dhahri di belakangnya Abu Sufyan. Ini tujuannya supaya tidak dusta. Dekatkan semua Abu Sufyan di depan, sahabat-sahabat yang lain di belakang, biar tidak ada kong kali kong gitu. Tuma kemudian qala berkata Hiroklah litarjumanih pada penerjemahnya. Kul katakanlah lahum pada mereka bahwa ini sesungguhnya aku ikut sa'ilun orang yang akan bertanya. Hadza pada ini Abu Sufyan an hadzal rajul tentang laki-laki ini yaitu Muhammad. Fa in kadzabani jika berdusta siapa Abu Sufyan ni padaku, fakadzibuhu maka mendustakanlah kalian teman hu pada Abu Sufyan. Terus Hiroklah mengatakan kepada penerjemahnya, beritahu mereka bahwa saya akan bertanya kepada Abu Sufyan tentang kabarnya Muhammad. Kalau Abu Sufyan berdusta, maka mereka harus mengatakan bahwa Abu Sufyan dusta. Fawallah maka demi Allah, laula seandainya tidak ada al-haya'u malu min ayyasiru apabila mengecap mereka, membekasi mereka, menganggap oh itu ternyata pendusta gitu. Alayya padaku Abu Sufyan kadziban dusta, lo la kadzabtu niscaya akan berdusta aku anhulu tentang Nabi. Seandainya saja saya tidak takut dianggap pendusta, maka saya akan berdusta. Saking bencinya pada Nabi waktu itu. Fuma kemudian karena ada siapa Hiroklah. Awalnya apa-apa sa'alani yang bertanya siapa Hiroklah ni padaku. Anhu tentang Nabi. An bahwasannya qala berkata siapa Hiroklah. Kaifa bagaimanakah nasabuhu nasabnya Nabi. Nasabnya Muhammad. Fikum di kalangan kalian. Pertanyaan pertama yang ditanyakan Hiroklah kepadaku adalah bagaimanakah nasabnya Nabi Muhammad di kalangan kalian. Kultu berkata aku Abu Sufyan huwa adapun Muhammad fina di kalangan kami ikudhu nasabin memiliki nasab. Lalu saya jawab, ya Nabi Muhammad memang nasabnya baik, berdarah biru. Karena keturunan dari Abdul Muthalib, bangsawan. Qala berkata Hiroklah, fahal maka adakah, qala berkata, sopo had, Fahal maka adakah qala telah berkata hadzal qaul pada ini ucapan, yaitu mengaku sebagai nabi, minkum dari kalangan kalian sopo ahadun seseorang, qattu sama sekali qablahu sebelumnya Muhammad. Lalu Hiroklah bertanya, apakah ada seseorang yang pernah mengaku sebagai nabi di kalangan kalian sebelum Muhammad ini mengaku nabi? Qultu berkata aku, la tidak. Qala berkata Hiroklah, fahal maka adakah, karena ada min abaihi dari bapak-bapaknya Muhammad atau nenek moyangnya Muhammad, min malakin raja atau pemimpin. Hiroklah bertanya, apakah bapaknya atau nenek moyangnya Muhammad ini ada yang seorang raja? Qultu berkata aku, la tidak. Nabi Muhammad itu bukan keturunan raja.
tapi keturunan bangsawan. Kalau bertanya Hirokla fa asyrafun nas, itu ada mengandung istifham a. Maka adakah lebih mulianya manusia yattabi'unahu, mengikuti mereka pada Muhammad, am ataukah du'afa'uhum, lebih lemahnya mereka. Fakultu, maka berkata aku Abu Sufyan, bal du'afa'uhum, bahkan lebih lemahnya mereka. Lalu Hirokla bertanya, apakah yang mengikuti Nabi Muhammad itu manusia yang mulia, orang-orang kaya, bangsawan dan sebagainya, ataukah orang-orang yang lemah, yang dhaif? Maka aku berkata, ya pengikut-pengikutnya itu ya orang-orang kecil, orang-orang lemah, orang-orang dhaif. Kalau bertanya Hirokla, yaziduna, adakah maka tambah mereka, am yang kusun, ataukah berkurang mereka? Semakin hari pengikutnya makin banyak apa makin berkurang? Kultu, berkata aku Abu Sufyan, bal bahkan yaziduna, bertambah mereka. Ya memang makin hari pengikutnya makin banyak. Kalau berkata Hirokla, fahal maka adakah yartaddu, murtad sopo ahadun, seseorang, minhum di kalangan mereka, sakhtotan karena benci, lidinih pada agamanya. Apakah setelah orang masuk Islam ada yang keluar dari Islam karena benci pada agama itu? Ba'da, setelah ayyadakhula, masuk siapa orang, fihi, dalam agama. Adakah orang yang benci pada agama itu setelah masuk ke dalam agama itu? Kultu, berkata aku Abu Sufyan, la, tidak. Karena memang orang setelah masuk Islam itu murtadnya bukan karena benci Islam, tapi karena faktor X. Kalau ada agama yang di situ dia masuk dalam agama, terus berusaha beramal dalam agama itu, terus keluarnya karena benci praktek agama di situ. Wah, ini tidak benar agama ini. Nah, itu mungkin wajar. Jadi agama itu betul-betul mungkin ada yang menyimpang. Tapi ketika orang sudah masuk ke dalam Islam, kemudian dia keluar dari Islam bukan karena benci pada agama itu. Mungkin faktor yang lain, faktor keluarga, faktor pernikahan, faktor ekonomi dan sebagainya. Itu berarti bukan karena bencinya pada agama, tapi karena faktor lain. Nah, yang ditanya Hirokla, apa ada yang keluar dari agama itu karena benci pada agama? Kalau itu berkata aku Abu Sufyan, la, tidak. Nah, kalau berkata Hirokla, fahal maka adakah kuntum, ada kalian, tattahimunahu, menyangka jelek kalian hu pada Muhammad, bil kadhibi, dengan dusta. Qabla, sebelum ayyakula, bahwa berkata dia, mengaku dia, ma apa-apa kola yang telah berkata dia. Apakah kalian pernah menyangka jelek Muhammad ini sebelum mengaku nabi? Bukan berbuat, bahkan hanya menyangka jelek saja, pernah atau tidak? Waktu berkata aku, la, tidak. Qala, berkata Hirokla, fahal maka adakah yaudiru, khianat siapa Muhammad? Pernah tidak Muhammad ini berkhianat? Kultu, berkata aku, la, tidak. Wa nahnu, dan adapun kami, minhu, dari Muhammad, iku fi muddatin, di waktu damai. La nadri, tidak tahu kami, ma apakah huwa nabi, iku fa'ilun, orang yang mengerjakan fiha, dalam masa. Dia tidak pernah khianat, dan kami sekarang dalam masa gencatan senjata dengannya. Saya tidak tahu dia lagi ngapain gitu. Kalau berkata Abu Sufyan, walam tumkinni, dan tidak memungkinkan padaku, apa kalimatun, kalimat, udakhilu, memasukkan aku, fiha, dalam kalimat, syai'an, sedikit pun, ghairu hadhil kalimah, selain kalimat ini. Abu Sufyan berkata, di luar cerita ini, tidak memungkinkan bagiku untuk menyelipkan kalimat apapun kecuali kalimat ini. Karena
Istilah dalam bahasa Inggris, pertanyaan Hirokla itu adalah pertanyaan why question. Pertanyaan yang membutuhkan jawaban iya atau tidak. Bukan membutuhkan alasan, bukan informative question. Bukan embedded question. Tapi betul-betul yes or no. Maka saya tidak mungkin menambah kalimat. Kecuali ini ya sempat tak masukkan. Cuma kata ini yang sempat saya masukkan. Kalau berkata siapa Hirokla fahal, maka adakah kotal tumuhu, memerangi kalian hu pada Muhammad. Kultu berkata aku Abu Sufyan, nam, iya. Kalau berkata Hirokla fakaifa, maka bagaimanakah? Karena ada opok kita lukum, peperangan kalian iyahu padanya Muhammad. Kultu berkata aku al-harbu, adapun peperangan bainana, antara kami wa bainahu, dan antara Muhammad iku sijalun imbang. Yanalu, memperoleh siapa Muhammad, maksudnya menang, minna dari kami, wananalu, dan memperoleh kami, menang kami, minhu, dari Muhammad. Ya, imbang, kadang kami yang menang, kadang dia yang menang. Perang Badar menang Muhammad, perang Uhud menang kami. Kalau berkata Hirokla, madza, apakah sesuatu ya'murukum, yang perintah siapa nabikum pada kalian? Kultu berkata aku, yaqul, berkata siapa nabi, u'budu, menyembahlah kalian Allah pada Allah wahdahu, dengan esanya Allah. Wala tusyriku, dan janganlah menyekutukan kalian bihi pada Allah syai'an sedikit pun. Watruku, dan meninggalkanlah kalian ma pada apa-apa yakulu, yang berkata sopo abaukum, bapak-bapak kalian, nenek moyang kalian. Wa ya'muruna, dan perintah siapa nabi na pada kami, perintah siapa Muhammad na pada kami, bisolah, untuk salat, wasidqi, dan jujur, wal afaf, dan terjaga dari sesuatu yang haram, wasilah, dan menyambung, dan silaturahim, sambungan famili. Apa sih perintahnya Muhammad sehingga kalian memerangi mereka? Jawabannya Abu Sufyan, ya, Muhammad itu menyuruh kami menyembah Allah yang esa, tidak boleh menyekutukan Allah, dan harus meninggalkan ucapan-ucapan atau keyakinan-keyakinan nenek moyang kami, ucapan yang tidak berdasarkan ilmu. Dan dia perintah kepada kami untuk sholat, kemudian berbuat jujur, terjaga dari sesuatu yang haram, dan menyambung famili. Faqala, maka berkata siapa Hiroklah, diterjemani pada penerjemah. Kul, berkatalah engkau lahu pada Abu Sufyan. Menjelaskan isi pertanyaannya. Sa'altuka, telah bertanya aku kepadaku an-nasabih, tentang nasabnya Muhammad. Fadzakarta, maka menyebutkan engkau bahwa annahu, sesungguhnya Muhammad, fikum, di kalangan kalian, ikudzu nasabin, memiliki nasab. Fakadzalika rusul, maka seperti itulah beberapa utusan, tub'atsu, akan diutus siapa utusan, fi nasabi qaumiha, dalam nasab kaumnya. Beritahu Abu Sufyan, saya sudah bertanya kepadamu tentang nasabnya Muhammad, dan kamu memberitahu bahwa Muhammad memang punya nasab. Semua rasul itu diutus biasanya memang pasti punya nasab yang baik, nasab bangsawan. Wa sa'altuka, dan telah bertanyaku kepadamu, hal adakah? Qala, telah berkata sopo ahadun, seseorang, minkum, di kalangan kalian, hadzal qaul, pada ini ucapan, maksudnya mengaku nabi. Fadzakarta, maka menyebut engkau, an, bahwasanya la, tidak. Fakultu, maka berkata aku, laukana, seandainya ada, sopo ahadun, seseorang, qala, telah berkata siapa ahad, hadzal qaul, pada ini ucapan, qablahu, sebelumnya Muhammad, lakultu, niscaya berkata aku, rajulun, seorang laki-laki, ya tasi, yang menyerupai dia,
biqaulin dengan sebuah ucapan. Kila yang telah dikatakan apa ucapan qablahu sebelumnya Muhammad. Saya juga telah bertanya kepadamu, apakah ada seseorang yang mengaku nabi sebelum Muhammad mengaku nabi? Engkau menjawab tidak. Ya, seandainya memang ada yang mengaku nabi sebelum ini, maka saya berkata, dia ngaku nabi hanya ikut-ikutan saja. Ikut-ikutan ucapan sebelumnya. Wa sa'altuka dan telah bertanya aku kepadamu, hal adakah kana ada apa min abaihi dari nenek moyangnya, bapak-bapaknya, min malakin raja. Dan saya telah bertanya kepadamu, apakah nenek moyangnya ada yang punya garis turunan raja? Fadzakarta menceritakan engkau, menyebut engkau, bahwasanya la tidak ada. Kultu berkata aku, Hiroklah. Falau kana seandainya ada, min abaih dari nenek moyangnya Muhammad, min malakin raja. Kultu maka berkata aku, rojulun seseorang, ya tolubu yang sedang mencari dia, mulka abihi pada kerajaan bapaknya. Saya bertanya padamu, apakah Muhammad itu punya garis turunan raja? Kamu katakan tidak. Seandainya dia punya garis turunan raja, maka saya akan berkata bahwa Muhammad mengaku nabi itu hanya untuk mendapatkan kembali kerajaan bapaknya. Wa sa'altuka dan telah bertanyaku kepadamu, hal adakah kuntum telah ada kalian tattahimunahu menyangka jelek kalian pada Muhammad bil kadzib dengan dusta. Qabla sebelum ayyakula apabila berkata dia ma pada apa-apa qala yang berkata dia mengaku nabi. Fadzakarta maka menceritakan engkau, menyebutkan engkau bahwasanya la tidak. Faqad a'rafu maka sungguh telah tahu aku annahu sesungguhnya nabi iku lam yakun tidak akan ada siapa nabi liyadhara meninggalkan dia al-kadziba pada dusta alannas atas manusia wa yakdziba dan berdusta dia ala Allah atas nama Allah. Saya juga telah bertanya kepadamu, apakah kalian pernah menyangka Muhammad itu pernah berdusta sebelum mengaku sebagai nabi? Kau berkata, tidak. Maka saya tahu bahwa sebelum dia mengaku nabi, dia tidak mungkin meninggalkan kedustaan kepada atas manusia. Kok begitu jadi nabi terus berdusta atas nama Allah? Dengan manusia saja dia tidak berani berdusta, apalagi dengan Allah. Wa sa'altuka dan telah bertanya aku kepadamu, a'asrafun nas, adakah lebih mulianya manusia ittaba'uhu mengikuti mereka pada Muhammad, am du'afa'uhum ataukah lebih lemahnya mereka? Fadzakarta maka menceritakan engkau anna sesungguhnya du'afa'uhum lebih lemahnya mereka iku ittaba'uhu mengikuti mereka pada Muhammad. Wahum dan mereka orang lemah iku atba'ur rusul pengikutnya para nabi. Saya juga bertanya kepadamu, yang mengikuti Muhammad ini orang-orang yang mulia ataukah orang-orang lemah? Kau sebutkan bahwa orang yang lemah yang mengikuti Muhammad. Dan memang sudah menjadi kebiasaannya sejak zaman dulu bahwa orang-orang yang mengikuti Nabi itu dimulai dari orang-orang yang lemah.